Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. وقال الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد. Hadirin saudara rahmati Allah yang kami hormati seluruh pengurus DKM Masjid Al-Madinatul Munawwarah, ketua beserta seluruh jajarannya, satuan beserta seluruh timnya, yang kami hormati segenap pengurus DKM Musona Al-Ikhlas beserta seluruh jajarannya yang kami dan jamaahnya, yang kami hormati seluruh pengurus jajarannya dan seluruh jamaahnya dari Musola Nurul Hidayah. Betul ya Pak? Pak Hendi mana Pak Hendi? Dan secara umum kepada seluruh jamaah di perumahan Bukit Putra atau Sunrise Garden. Sudah cukup barat-baratan belum Pak? Sunrise Garden. Dan tentunya takdim kami kepada para guru, para asatidz, para tokoh masyarakat yang ada di lingkungan perumahan Bukit Putra atau perumahan Sunrise Garden ini. Semoga Allah SWT senantiasa memuliakan kita, mengangkat derajat kita, walaupun ada nama-nama yang mungkin tidak saya sebutkan, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami, dan tentunya yang paling penting tidak mengurangi derajat kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena hakikatnya inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kita di sisi Allah adalah orang-orang yang paling bertakwa. Maka mari kita berlomba-lomba fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan untuk menuju pada derajat ketakwaan. Salam dan salam semoga tercurah kepada ketua besar kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka jangan lupa untuk senantiasa kita mengirimkan, memberikan sholawat kita sebagai bentuk rasa cinta kita kepada beliau. Jangankan kita, para malaikat pun juga diperintahkan Allah untuk bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah, sebelum kita menuju ke materi, saya juga mengingatkan lagi tadi yang disampaikan oleh Ustaz Hussein, bagaimana program yang tadi sudah disampaikan ini adalah salah satu kebijakan dari pemerintah yang harus kita support, kita dukung. Ketika kita pembangunan hanya berfokus kepada pembangunan infrastruktur tanpa ada fokus, tanpa ada konsentrasi perhatian terhadap pembangunan manusia, maka tidak ada yang lebih hebat daripada Fir'aun di dalam membangun infrastrukturnya. Dia punya seorang arsitek yang luar biasa, ya, yang namanya Haman. Arsitek yang di zaman itu belum ada yang sehebat dia. Tetapi semua yang dihasilkan itu tidak ada apa-apanya, bahkan bisa menjadi faktor perusak. Karena dia akan semakin merasa berkuasa, merasa semakin dikdaya, dan semakin kufur terhadap Allah Subhanahu wa taala.
Maka ini adalah salah satu program yang harus kita dukung. Apalagi kami juga sebagai pengurus lingkungan di RW 09 Villa Surya Jaya dari awal sangat mendukung sekali, dan di sini juga ada Ustadz Adi Rendi sebagai aparat di Kelurahan Desa Situsari. Kalau di sini kan terbagi Ustadz ya, Situsari sama Cipecang. Bagaimana kita harus support betul pembangunan manusia sebagai bentuk upaya tanggung jawab dari pemerintah. Kita sangat-sangat senang, sangat-sangat mendukung pembangunan manusia yang juga menjadi hal yang sangat prioritaskan. Walaupun di sela-sela itu, kita sama-sama mengontrol, kita sama-sama mengawasi bagaimana perilaku anak-anak kita ini, sampai ada penerapan jam malam ya Ustaz tadi ya, supaya anak-anak itu betul-betul bisa dalam kendali yang baik. Anak-anak kalau kita biarkan mereka tumbuh dalam kondisi yang maaf tidak terkontrol, maka yang ada hawa nafsu itu yang akan menjadi pengarah bagi anak-anak kita ini. Terlebih lagi dengan risiko pergaulan. Tapi di sela-sela itu coba. Ini apalagi di sebelah saya ada Ustaz Husain sebagai pendidik. Bagaimana pasti beliau sangat merasakan kesedihan yang luar biasa Ustaz ya. Saat ini banyak guru yang kemudian merasa perannya itu betul-betul dikerdilkan ketika ada orang tua, ada wali siswa yang kemudian melakukan tindakan-tindakan yang bisa merugikan terhadap dunia pendidikan. Belum lama ini kan ada kepala sekolah ya Ustaz ya, di Lebak, di daerah Banten. Walaupun ini salah satu kasus saja, kasus seperti ini kan sudah banyak. Sampai ada siswa yang berani meja gurunya ditendang, berani marah-marah dengan gurunya, dan gurunya pun karena khawatir nanti dipermasalahkan, melanggar HAM katanya, sehingga kemudian gurunya pun tidak berani menegur siswa tersebut. Bagaimana mungkin pelanggaran yang dilakukan oleh anak-anak kita berani merokok di lingkungan sekolah, ketika kemudian mendapat teguran, maka harusnya kita bersyukur sebagai para orang tua. Para orang tua yang sudah menitipkan anaknya di lembaga-lembaga pendidikan apapun bentuknya, semestinya menghormati, menghargai bagaimana lembaga pendidikan itu melakukan fungsinya. Kalaulah anak-anak kita itu mereka hanya transfer knowledge, sekolah hanya menjadi tempat untuk mendapatkan pengetahuan, transfer pengetahuan dari guru kepada murid, maaf Pak, HP kita ini sudah lebih pinter mungkin dari si pengetahuan Ustaznya daripada para guru. Apa yang ada di HP kita ini? Klik di ChatGPT misalnya. Klik bagaimana pengaruh dari HP teknologi ini luar biasa pesatnya itu ya. Tetapi yang dibutuhkan dari lembaga-lembaga pendidikan ini, institusi pendidikan itu adalah pembentukan karakter. Apa artinya, Pak? Anak-anak kita mempunyai wawasan yang luas misalnya, tetapi ternyata hancur karakternya. Bagaimana mungkin, Pak? Orang tua macam apa gitu? Yang kemudian ketika anaknya melakukan pelanggaran, semestinya orang tua juga mempunyai tanggung jawab yang sama. Dia mendapatkan peringatan di sekolah, ditambah lagi peringatan ketika dia sudah pulang ke rumah. Kira-kira di sini jamaah kita ini ada yang setuju ketika orang tua mempidanakan guru yang melakukan fungsinya untuk mengawasi anak-anak kita, mendidik anak-anak kita, atau justru sebaliknya Pak, kita termasuk orang yang ikut
bahkan ikut melaporkan gitu ya ketika ada guru yang melakukan fungsinya. Di sisi yang lain pun guru juga tentunya harus mempunyai ya nggak boleh sembarangan juga gitu ya, artinya tidak kemudian melebihi batasan-batasan bagaimana memberikan pendidikan kepada anak-anak kita, walaupun kadang juga dibutuhkan secara fisik, tidak sampai berlebihan gitu. Yang namanya anak kalau cuma sekedar dijewer lumrah ya Ustaz ya. Jewer dengan kasih sayang. Mana yang lebih kejam, Pak? Membiarkan anak-anak kita melakukan pelanggaran dengan terbuka, atau kita mendidik mereka, namanya manusia kadang juga ada emosinya ya, walaupun nggak boleh berlebihan di sana, tapi tetap harus ada itu. Kalau saya di institusi pendidikan itu misalnya, lebih baik ya udah keluar aja. Kita harus punya MOU antara sekolah dengan pihak orang tua. Nyekolahin di sini, nitipin anak di sini, ikuti aturan main di sini. Setuju, tanda tangan, nggak setuju, nggak usah. Kalau nggak kayak gitu, Pak, nggak ada power sama sekali nanti. Fungsi guru hanya transfer knowledge, tanpa transfer karakter, tanpa menjadikan anak-anak kita kemudian keluar dari pendidikan itu, mereka mendapatkan karakter yang kita harapkan gitu loh. Nah kalau sekedar pengetahuan Pak, Allah Pak, maaf kata nih. Banyak media Pak, yang nggak bisa tergantikan itu bagaimana guru melakukan fungsinya untuk mendidik karakter anak-anak kita. Saya pun nggak senang Pak, walaupun anak-anak kita mungkin bisa sekolah homeschooling di rumah, tapi saya tetap memilih bagaimana dia berinteraksi dengan orang lain, berinteraksi dengan siswa yang lain, supaya mereka juga latihan. Mereka bukan hanya makhluk individu, mereka harus hidup bersosial. Walaupun ada resiko di sana, itu tugas kita bersama, tugas orang tua dan guru. Ya, ada yang di sini yang anaknya, ada nggak Pak di sini yang ikut melaporkan? Ya dilaporkan Ustaz Husain lagi. Tega banget Ustaznya dilaporin juga. Lah kalau anak-anak remaja masjid kadang misalnya dijewer sama pembina masjid atau para asatid di sini, nggak mungkin Pak jewernya itu karena benci, itu nggak mungkin, pasti karena sayang. Sebagaimana Allah juga kadang jewer kita kalau kita lalai. Semakin dikasih dunia, semakin lupa diri. Ahlan wa sahlan. Monggo Ustaz. Ya, semoga kasus ini semakin membuka mata kita. Dan yang kemarin itu sempat seru juga juga. Saya kan punya klien di Tangerang. Saya begitu saya share itu, bos, gimana bos? Ini lagi rame-rame di daerah sampean nih, untuk lulusan di sekolah tersebut 3 tahun ke depan itu lulusannya di blacklist. Nggak diterima di perusahaan, termasuk di perusahaan sampean nggak? Iyalah, itu karakternya tempe semua tuh katanya. Masa rame-rame pelanggaran dibela mati-matian oleh para siswa. Berarti mereka tidak punya karakter yang mendasar yang bisa membedakan antara yang hak dan batil. Itu penting sekali. Baik, kita lanjutkan itu tadi bagaimana kita mendukung program pemerintah dan juga bagaimana kita menyikapi kalau kita sudah menitipkan anak kita ke institusi pendidikan, silahkan saling kerjasama, karena hasil akhir yang kita harapkan adalah anak-anak yang berwawasan tetapi juga berkarakter kuat. Itu yang kita inginkan bersama. Semoga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleh, memberikan manfaat kepada agamanya dan kepada bangsa dan negaranya, khususnya kepada orang tuanya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lanjutkan bahasan kita. Tadinya itu saya ingin bahas satu hal yang sangat krusial sebenarnya, yang ini menjadi pegangan kita sebagai orang-orang yang ingin menguatkan ukhuwah di antara kita. Tapi kita lanjutkan dulu aja bagaimana pembahasan terkait pasca hijrah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat, setelah bagaimana Rasulullah mengatur
kehidupan bersama di lingkungan yang baru, yaitu di Madinatul Munawwarah. Ada kesepahaman, ada kesepakatan yang kemudian hidup di bawah berlakunya piagam Madinah. Maka kemudian kita langsung ke bab tentang peristiwa besar yang terjadi setelah itu, yaitu peristiwa Perang Badar Al-Kubro. Perang Badar Al-Kubro. Hadirin sekalian dirahmati Allah, Perang Badar adalah perang secara frontal dan disebut Al-Kubro karena ini termasuk perang besar, perang yang betul-betul menunjukkan posisi antara yang hak dan yang batil, antara keimanan dengan kekufuran. Dan ini akan berlaku sampai nanti Allah Subhanahu wa taala menutup umur kehidupan dunia ini, pasti akan ada pertarungan antara yang hak dengan yang batil. Diawali dari bagaimana baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mendapat kabar bahwa ada rombongan kafilah dari rombongan kafilah orang-orang Quraisy yang dipimpin oleh Abu Sufyan bin Harb. Abu Sufyan bin Harb. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak para sahabat dan langsung memimpin rombongan ini dengan tujuan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat mereka mengetahui kezaliman orang-orang Quraisy yang mereka mengambil yang bukan haknya. Mereka, para sahabat muhajirin terutama, ketika mereka hidup di Mekah, mereka sudah berjuang dengan kehidupannya di Mekah. Kemudian ketika mereka hijrah, mereka mempunyai risiko bagaimana harta benda mereka itu diambil secara zalim oleh orang-orang kafir Quraisy. Maka kemudian Rasulullah, ini Pak, nanti kita akan tahu bagaimana dahsyatnya Islam dan dahsyatnya orang-orang dari zaman dulu pun mereka juga sudah mempunyai strategi yang luar biasa. Mereka mempunyai intel. Jadi kalau kita di Indonesia ini kan namanya BIN ya, Badan Intelijen Negara. Rasulullah pun dari dulu juga punya intel. Bahkan musuh pun nanti juga punya intel. Sangat besar peranan dari orang-orang yang bertugas menjadi intel ini. Karena dia pensuplai informasi. Kemudian Rasulullah berangkat dengan para sahabat. Yang perlu kita ketahui, karena tujuan awalnya ingin nyegat rombongan kafilah ini, maka Rasulullah tidak ada persiapan itu. Kalau bakalan terjadi peperangan. Ternyata dari pihaknya Abu Sufyan pun dia juga mempunyai intel. Jadi sama-sama Pak. Kalau kita dari dulu mereka itu sebagai bentuk kehati-hatian, masing-masing itu mempunyai informan gitu. Intelnya Abu Sufyan pun juga kemudian berikan kabar bahwa ternyata dia akan diserang. Hingga kemudian Abu Sufyan mengutus seorang kurir yang bernama Damdam bin Amr al-Ghifari ke Mekah untuk menyampaikan kabar kepada orang-orang Quraisy bahwa kafilah mereka akan diserang dan minta bantuan. Sehingga kemudian Abu Jahal mengirim bantuan sebanyak kurang lebih 1.000 personil. Sementara itu dari pihak Rasulullah itu hanya keluar bersama 314 sahabat. 86 dari muhajirin, sisanya dari sahabat Ansor. Perjalanan yang begitu luar biasa Pak, hanya dengan membawa 70 ekor unta dari 314 ini, sehingga kemudian mereka saling bergantian.
Dan ternyata mereka tuh cerdik juga. Abu Sufyan ini kan terkenal orangnya cerdik. Ketika dia mengetahui akan diserang, akan dicegat kafilahnya itu, maka kemudian dia mengambil rute yang berbeda. Hingga kemudian sebenarnya kafilah ini udah selamat nih. Bahkan Abu Sufyan pun juga sudah mengirimkan kabar, nggak jadi membutuhkan bala bantuan lagi. Tapi pantang bagi Abu Jahal yang kalau sudah keluar dari sarangnya istilahnya, kemudian kembali lagi tanpa kemudian dia show of power gitu, pamer kekuatan. Maka dia mengatakan, kita akan tetap berangkat, kita akan bermalam di Badar selama 3 malam, kita akan makan-makan, kita akan minum arak, kita akan bersenang-senang dengan perempuan, wanita penghibur, maksudnya untuk hiburan gitu ya, bukan wanita pelacur istilahnya. Dengan wanita-wanita yang akan menghibur, sehingga kemudian mereka pantang untuk kembali, Pak. Mereka terus melanjutkan perjalanannya hingga kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak kepada para sahabat untuk bermusyawarah. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meminta pendapat para sahabat. Rasulullah itu dalam hal ini, Pak, ini masalah strategi perang. Tadi di awal disebutkan, sebenarnya awalnya itu tidak ada tuh gambaran untuk melakukan peperangan. Begitu mendengar kabar dari informan Rasulullah bahwa orang Quraisy mengirimkan sekitar 1000 pasukan, maka Rasulullah harus berstrategi juga. Mengumpulkan para sahabat, Muhajirin dan Ansor. Kalau Muhajirin pasti sepakat. Tetapi Rasulullah pengen keyakinan. Bagaimana dengan pendapat sahabat Ansor? Minta pendapat sahabat Ansor terutama. Bagaimana dengan kondisi seperti ini? Bukan untuk saling menyalahkan, tetapi menghadapi kondisi yang memang di luar rencana awal. Sampai sini bisa kita pahami ya. Rasulullah cepat gitu mengambil strateginya. Nunggu jawaban sampai kemudian salah satu tokoh yang paling dipandang dari para sahabat Ansor yaitu Sa'ad bin Mu'az memberikan jawaban yang buat Rasulullah itu merasa lega. Karena Mu'az ini betul-betul orang yang sangat dipandang oleh orang-orang Ansor. Ketika ditanyakan kepada orang-orang Ansor, Sa'ad bin Mu'az mewakili mereka, demi Allah, kami telah beriman kepada Anda dan kami membenarkan kenabian dan kerasulan Anda. Kami juga telah menjadi saksi bahwa apa yang telah Anda bawa adalah yang hak, adalah kebenaran. Maka atas dasar itu kami menyatakan janji kepercayaan kami untuk senantiasa taat dan setia kepada Anda. Jalankanlah apa yang Anda kehendaki. Kami akan tetap bersama Anda. Demi Allah, seandainya Anda menghadapi lautan dan Anda terjun ke dalamnya, pasti kami akan terjun bersama Anda. Ini karakter sahabat, Pak. Betul-betul sami'na wa ta'na. Bayangkan kalau kita menjadikan pembanding antara para sahabat Nabi yang mereka tadinya gak ada persiapan perang tapi harus menghadapi itu, ternyata mereka siap dan tidak saling menyalahkan. Mereka siap menghadapi segala konsekuensinya. Kalau Bani Israel beda, Pak. Kisah Nabi Musa itu, ketika mereka kemudian mengikuti Nabi Musa, mereka dikejar-kejar oleh pasukan elitnya Fir'aun. Mereka ada di tengah-tengah, di depan mereka ada Laut Merah, di belakang mereka pasukan elitnya Fir'aun yang dalam sejarahnya konon tidak pernah kalahkan pasukan yang paling pasukan elit lah. Kalau kita apa ya? Mungkin kalau angkatan darat Kopassusnya gitu ya. Pasukan-pasukan elitnya itu. Beda dengan umatnya Nabi Musa.
Ketika mereka dihadapkan pada kondisi terjepit seperti itu, di depan Laut Merah, di belakang pasukan Firaun, Musa sih. Gimana ini Musa? Gimana ini Musa? Pasti kita akan terkejar deh. Pasti kita akan binasa oleh pasukan Firaun. Pengecut. Beda dengan sahabat. Kami telah beriman kepadamu, kami telah berjanji setia kepadamu. Kalaupun engkau mau terjun ke lautan, kami ikut ya Rasul. Itu loh kualitas pengikutnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang saat ini kita akan melihat tuh, bagaimana orang-orang dengan karakter pengecut, orang-orang dengan karakter khianat, ternyata terus diwariskan sampai hari ini kita akan melihat. Kita sih berharap berdoa, semoga gencatan senjata hari ini antara pihak pejuang Hamas dengan orang-orang Israel ya. Tetapi jangan terlalu berharap banyak, Pak. Mereka memang dari sisi karakter sudah terbiasa berkhianat, itu karakter mereka. Sementara pasukan Hamas mereka mengikuti karakter para sahabat, yang mereka akan tetap setia dengan apapun yang telah mereka ucapkan dan janjikan. Kalaupun ada pelanggaran, hakul yakin, pasti itu dari kelakuan, dari tingkah pola orang-orang yang sudah terbiasa berkhianat. Saya kalau membaca kisah ini, Pak, langsung ingat kisah Fir'aun itu, Pak. Beda sikap antara sahabat Nabi dengan para pengikut, yaitu Musa, yaitu Bani Israel. Kemudian mengenai jawaban itu, baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam merasakan kegembiraan. Kata Rasulullah, siru wa abshiru, berangkatlah dengan hati gembira. Fa innallaha qad wa'adani ihdat ta'ifatain. Karena sesungguhnya Allah telah berjanji kepadaku salah satu di antara dua golongan, yaitu golongan al-haq dan batil. Wallahi laka'annil al'an anzuru ila masari'il qaum. Demi Allah, aku seolah-olah melihat tempat-tempat mereka yang bergelimpangan. Setelah keyakinan itu, ini ujian nih, Pak. Ujian kesetiaan para sahabat, setelah ternyata dengan keyakinannya diwakili oleh Sa'ad bin Mu'az, para sahabat nggak akan mundur. Udahlah, orang muhajirin aja deh yang maju, itu kan urusan kalian. Itu urusan harta yang kalian dulu tinggalkan di sono, dizalimi oleh orang-orang Mekah. Kami orang-orang Ansor nggak ikut-ikutan deh. Nggak gitu Ustaz ya, ternyata. Mereka berjanji setia, mereka sudah mengikat ukhuwah yang kuat di antara mereka sehingga risiko ditanggung bersama. Itu bentuk loyalitas dan kesetiaan. Sampai kemudian Rasulullah mengatakan, demi Allah, berita gembira untuk kalian. Ini pertarungan dua golongan dan saya bisa melihat mereka nanti akan bergelimpangan. Itu cara Rasulullah untuk memberikan penyemangat kepada para sahabat, optimisme yang besar. Dan ternyata betul, Pak. Kenyataannya nanti, betul-betul si Fulan itu nanti akan mati di sini. Si Fulan akan mati di sini. Ternyata di perang Badar itu terjadi. Tapi ada yang menarik di sini, teman-teman yang dirahmati Allah. Setelah itu Rasulullah dan para sahabat mulai mencari berita tentang pasukan Quraisy melalui intel. Ini di sini ada intelnya nggak ya, Pak? Ini direkam lagi ya, wah bahaya nih. Tadi saya baru sadar kalau direkam ya. Oh, jangan-jangan Pak Iwan intel nih. Hati-hati ya. Kalau sudah ngomong kenceng begini, terus di depan rumahnya ada tukang bakso. Ya tukang baksonya kok nggak pindah-pindah gitu ya, hati-hati ya. Ya kemudian Rasulullah menyebarkan intelnya, kemudian mereka mengetahui bahwa orang-orang kafir Quraisy mereka mengirim sekitar 1000-an. Mereka kemudian bergerak sampai di pinggir seberang lembah Badar. Ini yang menarik teman-teman. Yuk kita pelajari bareng-bareng. Ketika mereka dalam posisi hampir berhadapan-hadapan di dekat mata air Badar, Habab bin Munzir bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, ara'aita hadzal manzil? Amanzilan anzalahu Allahu laisa lana anta qaddama wala anta ta'akhkhar anhu.
Ya Rasulullah, apakah dalam milih tempat ini Anda menerima wahyu dari Allah? Ini adalah wahyu atau yang tidak lagi bisa dirubah karena itu wahyu, atau ini berdasarkan siasah, strategi? Kemudian Rasul menjawab bahwa ini adalah strategi, tidak langsung wahyu itu datang dari Allah, tapi sebagai bentuk strategi yang beliau pikirkan sebagai komandan perang. Ada para sahabat, Pak. Ketika para sahabat itu, mereka juga mempunyai keahlian di bidang tertentu. Contohnya, sahabat yang bernama Habab bin Munzir ini, beliau saking beradabnya, saking sopannya, tanya dulu memastikan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah ini wahyu, engkau menempatkan pasukan di sini, atau ini strategi perang? Ketika Rasulullah menjawab ini adalah strategi perang, maka kemudian beliau memberikan usul. Saya mengusulkan ya Rasulullah, sebaiknya pasukan kita lebih mendekati ke sumber air. Karena dalam perang itu Pak, yang tidak kalah penting itu apa sih? Amunisi. Dan amunisi itu Pak Firdaus ya, nggak cuma amunisi berupa senjata, tapi ini kebutuhan para prajurit atau pasukan. Maka yang paling bisa mendekati mata air, yang paling dekat dengan mata air, insya Allah dia dari sisi perbekalan aman. Tidak sampai kehausan, kehabisan tenaga. Kemudian Rasulullah mengikuti saran yang disampaikan oleh Habab bin Munzir. Rasul mengatakan, pendapatmu sungguh sangat baik. Di samping itu, Sa'ad bin Mu'az kemudian mengusulkan supaya dibuat arish atau kemah. Tujuannya apa? Supaya apabila terjadi sesuatu yang membahayakan Rasulullah bisa diselamatkan dan dibawa pulang ke Madinah. Untuk apa, Pak? Bukan Rasulullah pengecut. Bukan Mu'az mau mencari selamatnya Rasulullah sendiri, tidak. Untuk tetap menghidupkan semangat orang-orang yang ada di Madinah dengan hadirnya Rasulullah. Sebagai apa? Sosok pemimpin. Yang lain mungkin, ya istilah Mu'az ya, kita siap berkorban. Tapi Rasulullah jangan kita biarkan dengan resiko beliau ikut, syahid juga di medan perang itu. Maka harus punya perencanaan gitu. Ada plan A, plan B, plan C. Sampai segitunya Pak, luar biasanya. Hingga kemudian Rasulullah menyetujui itu untuk apa? Tetap menjaga semangat kaum muslimin. Selanjutnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membacakan doa sangat khusyuk pada malam Jumat tanggal 17 Ramadan. Di antara doa yang sangat terkenal yang beliau mintakan kepada Allah dengan kekhusyuan, dengan kerendahan hati. Karena di saat itu betul-betul Pak, pertarungan antara yang hak dan yang batil. Dan ini menjadi simbol pertama bagaimana umat Islam di Madinah sudah menyusun kekuatan. Rasulullah kemudian berdoa, ya Allah, Allahumma hadhi Quraisy, ya Allah inilah kaum Quraisy, qad aklabat bi khulayaiha, yang datang dengan segala kecongkakannya, wa fahisha, dan juga dengan kesombongannya, tuhaddiha, untuk memengarangi engkau ya Allah, wa tukadzibu rasulaka, dan mendustakan rasulmu ya Allah. Allahumma fanasruka alladhi wa'adtani, ya Allah tunaikanlah janji kemenangan yang telah engkau berikan kepadaku. Allahumma akhinhumul hudata, ya Allah kalahkan mereka esok hari. Beliau terus memanjatkan doa pada Allah dengan merendahkan dan khusus seraya menengadahkan dua tangannya ke langit. Terus-terusan semalaman itu Pak, sampai Abu Bakar iba, ya Rasul, pasti insya Allah Allah akan mengabulkan doamu ya Rasulullah. Ayo ya Rasulullah istirahat. Terus Rasulullah berdoa seperti itu Pak. Beliau itu Rasul, orang yang paling mulia di antara kita, di antara seluruh umat manusia. Tetapi sebagai pelajaran buat kita, beliau pun mengajarkan kita untuk serius di dalam berdoa. Kalau
Cuma doa itu kita jangan setengah-setengah. Doa dengan segala kesungguhan kita, sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang sudah dijanjikan kemenangan, tapi sebagai bentuk bagian kita sebagai manusia ikhtiar, beliau sungguh-sungguh di dalam doanya. Sudahkah kita kayak begini, Pak? Kita punya kemauan, kita punya harapan, kita juga berdoa kepada Allah. Apakah doa kita sudah sekhusyuk beliau ini? Padahal beliau ini dijamin oleh Allah, Pak. Tapi Rasulullah menunjukkan kepada kita, kalau pengen sesuatu dari Allah, mintalah dengan kesungguhan gitu maksudnya. Pelajarannya buat kita. Demikian pula kaum muslimin mereka berdoa kepada Allah SWT ya dengan mengaminkan doa baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga akhirnya tepat di tahun kedua hijrah, ini 2 tahun setelah peristiwa hijrah ya, mulailah pertempuran antara kaum muslimin dengan orang-orang kafir Quraisy. Dan dalam perang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengambil segenggam kerikil kemudian dilemparkan ke arah kaum Quraisy seraya berkata, "Syahabatil wujuh, hancurlah wajah-wajah mereka." Kemudian Rasulullah meniupkannya ke arah mereka sehingga menimpa mata pasukan Quraisy. Singkatnya kemudian peperangan ini dimenangkan oleh kaum muslimin yang jumlahnya hanya 314 melawan berapa teman-teman? 1000-an. Kaum musyrikin terbunuh sekitar 70 orang, kemudian tertawan juga 70 orang, sedangkan dari pihak kaum muslimin gugur mencapai 14 orang. Kalau kita ngomong persentase yang lebih besar, persentase orang kafir yang mati, yang tewas. Dan ini juga sekarang menjadi pelajaran bagi kita, Pak. Saya ingat yang disampaikan oleh Husain Ghaza ya, Muhammad Husain Ghaza. Kalau ada dua pihak yang berselisih, sebagaimana pihak Israel ini dengan para pejuang Palestina, jangan mengukur kemenangan itu dari bagaimana kekalahan telak yang kemudian terjadi. Karena statnya aja udah beda, Pak. Israel dengan segala sumber dayanya, termasuk dukungan-dukungan dari negara-negara kuat di belakangnya. Sementara pasukan pejuang Palestina, mereka dengan segala keterbatasannya, tapi mereka terus berjuang, tidak pernah menghentikan perjuangannya sampai akhirnya. Ini yang penting. Gak mungkin, Pak, negosiasi itu terjadi kalau tidak ada tekanan, betul nggak? Gak mungkin mereka mau diajak duduk bareng kalau tidak ada kekuatan yang memaksa mereka untuk duduk di sana. Sampai di sini kira-kira bisa kita pahami. Jangan mengukur kalau pejuang Palestina itu menang dengan ukuran pasukan atau negara Israel itu dihancurkan oleh mereka. Karena statnya aja mulainya sudah berbeda, yang sini full power, yang sini dengan keterbatasan. Tapi bisa membuat mereka, bisa memaksa mereka duduk bareng membuat kesepakatan, itu sudah merupakan kemenangan. Kalau enggak mungkin, Pak, bisa memaksa mereka untuk duduk bersama membuat kesepakatan bersama. Walaupun tadi itu kita sih berharap kesepakatan ini betul-betul bisa ditaati, tetapi melihat bagaimana karakter orang-orang Bani Israel ini, yang sudah terbiasa mereka itu berkhianat, nabinya saja dibunuh ya, bagaimana kita bisa sepenuhnya percaya? Tetap butuh antisipasi. Maka teman-teman dirahmati Allah, sama halnya dengan ini, ternyata alhamdulillah dalam perang Badar ini, kemenangan gemilang mendapatkan kemenangan dari Allah SWT, pasukan yang sedikit mengalahkan pasukan yang banyak dengan izin Allah. Dan tentu di sini banyak peran, terutama juga bagaimana Allah mengirimkan malaikatnya untuk membantu orang-orang beriman. Gak boleh ada kesombongan sama sekali dalam kemenangan itu, karena kemenangan itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tadi semua dari rahmat Allah, sedikit lagi saya tambahkan. Bagaimana kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
ada satu peristiwa, kemudian mayat-mayat kaum musyrikin ini yang terbunuh dalam perangan itu, termasuk tokoh-tokoh mereka dilemparkan dalam sumur tua di Badar. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil nama-nama mereka berikut nama bapaknya. Ya Fulan ibnu Fulan, ya Fulan ibnu Fulan. Ayasurukum annakum ata'tumullah wa rasulah. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, apakah kalian telah berbahagia karena telah mentaati Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya? Disampaikan Rasulullah pada para sahabat dulu. Kemudian fa'ima qad wajadna ma wa'adana rabbuna haqqan. Sungguhnya kami telah menerima kebenaran janji Allah Ta'ala yang diberikan kepada kami. Fahal wajadtum ma wa'ada rabbukum haqqan. Apakah kalian juga telah menyaksikan kebenaran janji Allah kepada kalian? Di sumur itu, kan? Ketika jasad orang-orang kafir ini kemudian dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam sumur tua di Badar itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin semakin menguatkan sahabat dulu. Wahai Fulan bin Fulan, wahai Fulan bin Fulan, wahai para sahabatku semua, apakah kalian sudah mendapatkan kebenaran dari janji Allah? Kalau kita bisa mengalahkan mereka dengan pertolongan Allah gitu. Sementara orang-orang kafir pun digituin, Pak. Fulan bin Fulan, apakah kalian juga sudah mendapatkan kebenaran yang Allah janjikan pada kalian bahwa kalian bisa dikalahkan? Sehingga kemudian Umar bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah SAW, apakah Anda mengajak bicara jasad yang sudah tidak bernyawa? Rasulullah menjawab, walladzi nafsu Muhammadin biyadi, demi zat yang Muhammad berada di tangannya, ma antum bi asma'i lima aqulu minhum, kalian tidak lebih mendengar perkataanku daripada mereka. Jadi orang-orang yang tadi dilemparkan jasadnya ke sumur tua di Badar ini, mereka kata Rasulullah lebih mendengar daripada ucapan Rasulullah daripada manusia yang mendengar saat itu. Mereka betul-betul bisa mendengarkan itu. Nah, ini juga nanti menjadi pelajaran bahwa orang-orang yang meninggal itu mereka bisa mendengar kita, tetapi mereka tentunya tidak bisa berbicara dengan kita. Maka salah satu sunnahnya kita kalau masuk ke kuburan, kita mengucapkan salam. Dan jangan nungguin jawabannya. kalau nunggu jawabannya, ada jawaban, kabur semua itu ya. Mereka bisa mendengar, bahkan mereka diizinkan untuk menjawab salam kita. Baik, mungkin itu karena keterbatasan waktu. Dalam perang Badar ini tentunya ada ibrah, ada pelajaran yang sangat berharga yang bisa kita petik. Dan memang di sini peperangan ini luar biasa, teman-teman. Yang lebih berat dirasakan itu tidak hanya peperangan secara fisiknya, tapi perang psikologi. Ini kan perang. Nih ya, saya tutup kitab saya dulu deh. Bayangkan nih, Pak. Ini perang yang betul-betul menguras secara psikologi oleh orang-orang yang melakukan pertempuran itu, khususnya kaum muslimin, orang-orang muhajirin. Mereka ada yang harus berperang di perang Badar itu dengan orang tuanya, dengan bapaknya, dengan saudaranya sendiri yang mereka dipisahkan oleh akidah. Salah satu contohnya adalah bagaimana rasa perih yang dirasakan oleh Abu Ubaidah ibn Jarrah. Beliau dalam perang Badar itu harus berperang dengan bapaknya sendiri. Kalaulah orang-orang Ansor, mereka tidak punya hubungan persaudaraan, hubungan darah dengan orang-orang kafir Quraisy. Mereka perangnya masih sebatas perang secara fisik gitu ya. Lihai-lihan mana yang lebih lihai dalam peperangan itu. Strateginya dan sebagainya, kemampuan skill perangnya. Tetapi yang lebih memberatkan bagi orang-orang muhajirin adalah mereka berhadapan dengan saudara-saudaranya sendiri. Dikisahkan, Pak, bagaimana ayahnya Abu Ubaidah bin Jarrah itu, dia terus menjadi perisai bagi pasukannya.
Ketika Abu Ubaidah dengan keahlian perangnya, skill perangnya yang luar biasa hebat, kemudian terus dihalang-halang oleh bapaknya sendiri karena nggak mungkin dia akan berani sama bapaknya. Dia sudah memperingatkan, wahai ayah, menyingkirlah dari sana. Jangan ada di hadapanku. Tapi ternyata ayahnya terus menjadi tameng bagi pasukan kafir Quraisy, sehingga kemudian bukan karena kedurhakaan, tapi karena ujian iman. Abu Ubaidah bin Jarrah kemudian, saya nggak bisa kebayang ya. Kemudian dalam peperangan itu berperang dengan ayahnya sendiri. Saya ulang, bukan karena kedurhakaan, tetapi dia sudah memperingatkan kepada ayahnya, ayah, jangan ada di situ. Biarkan saya berperang dengan mereka, tapi tidak dengan kamu. Nggak bisa, Pak. Dia berusaha dimanfaatkan untuk menjadi tameng. Akhirnya kekuatan iman yang menjadikan Abu Ubaidah harus kuat bahwa dia tidak memerangi bapaknya, tetapi yang diperangi adalah kekafiran yang ada dalam diri bapaknya. Ini perih, Pak. Perang Badar itu luar biasa dahsyatnya. Banyak sebenarnya gambar-gambar yang lain, tapi keterbatasan waktu. Nanti kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Ibroh apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa besar berhadapan-hadapannya kaum muslimin al-haq dengan al-batil ini, sehingga kemudian menjadi simbol bahwa antara hak dan yang batil itu akan terus ada dan tidak mungkin bisa berjalan beriringan. Ini menjadi ujian bagi orang-orang beriman. Aku qouli hadza astagfirullah, innallaha ghafurur rahim. Masih ada 10 menit, tadi saya mulai jam 5, masih ada 10 menit kalau ada yang mau tanya jawab atau mau diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.